Selamat pagi semuanya, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Saya adalah perwakilan dari kelompok 4 dan di sini saya akan menjelaskan tentang patofisiologi dislipidemia sebagai faktor risiko terjadinya stroke. Ini adalah nama-nama anggota kelompok 4. Oke, kita langsung saja ke materinya, yaitu pengertian dislipidemia. Dislipidemia merupakan ketidaknormalan kadar lipid di dalam darah yang ditandai dengan salah satu atau kombinasi dari peningkatan kadar kolesterol total, trigliserida, LDL, atau menurunnya kadar HDL. Nah, dislipidemia ini menjadi faktor risiko terjadinya berbagai penyakit, salah satunya yaitu penyakit jantung koroner. Berikutnya ada faktor risiko terjadinya dislipidemia. Adapun beberapa faktor yang diketahui dapat berpengaruh terhadap peningkatan dislipidemia pada seseorang, diantaranya yaitu yang pertama obesitas, yang kedua kurangnya aktivitas fisik, yang ketiga penggunaan alkohol, yang keempat kebiasaan merokok, yang kelima diabetes, yang keenam diet dengan tinggi lemak, yang ketujuh penyakit ginjal dan liver kronis, yang kedelapan usia tua, yang kesembilan sering terjadi pada perempuan. Mengapa? Karena diketahui bahwa perempuan memiliki kadar LDL yang lebih tinggi setelah masa menopause. Kita lanjutkan ke pengertian stroke. Menurut WHO, stroke itu sendiri merupakan gejala yang didefinisikan sebagai suatu gangguan fungsional otak yang terjadi secara mendadak dengan tanda dan gejala klinik, baik vokal maupun global, yang berlangsung selama 24 jam atau lebih. Terdapat beberapa faktor yang dapat meningkatkan resiko terjadinya stroke, yaitu yang pertama dari faktor kesehatan yang meliputi hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi, obesitas, penyakit jantung seperti gagal jantung, penyakit jantung bawaan, infeksi jantung atau aritmia, pernah mengalami TIA atau serangan jantung sebelumnya. Yang kedua dari faktor gaya hidup, meliputi kebiasaan merokok, kurangnya olahraga atau aktivitas fisik, konsumsi obat-obatan terlarang, dan kecanduan alkohol. Yang ketiga ada dari faktor lainnya. Yang pertama, faktor keturunan, yaitu orang yang memiliki anggota keluarga yang pernah mengalami stroke berisiko tinggi mengalami penyakit yang sama juga. Yang kedua yaitu dengan bertambah usia, seseorang mengalami risiko stroke lebih tinggi dibandingkan orang yang lebih muda. Oke, kita lanjutkan ke bagian patofisiologi dislipidemia sebagai faktor risiko terjadinya stroke. Dislipidemia merupakan salah satu faktor risiko penyakit gangguan fungsional otak yang terjadi secara mendadak yang disebabkan oleh tersumbatnya atau pecahnya pembuluh darah dalam otak. Peningkatan trigliserida dan penurunan HDL-C yang rendah akan meningkatkan kejadian cerebrovascular iskemik secara signifikan. Peningkatan kadar LDL-C akan lebih meningkatkan kejadian stroke. Peningkatan kadar kolesterol total, kolesterol LDL-C, trigliserida, dan penurunan kadar HDL-C akan menimbulkan terjadinya aterosklerosis. Scavenger reseptor inilah yang akan menyebabkan terjadinya pembentukan sel busa atau foam cell, dan sebagai cikal bakal terbentuknya fatty streak. Fatty streak inilah yang merupakan penumpukan lipid di subinti pembuluh darah yang merupakan lesi awal dari aterosklerosis dan menjadi plak fibrosa. Nah, plak yang sudah matang akan mengalami ruptur dan merusak pembuluh darah. Rupturnya plak fibrosa akan merangsang adesi, aktivasi, dan agregasi trombosit. Proses agregasi trombosit dapat meningkatkan terjadinya koagulasi darah dan menyebabkan timbulnya pembentukan trombus. Trombus yang terbentuk di sini akan menyumbat percabangan pembuluh darah di selebral. Penyumbatan pembuluh darah di selebral ini menyebabkan suplai oksigen ke selebral menjadi berkurang. Berkurangnya suplai oksigen ke selebral akan meningkatkan kompensasi sistem kolateral. Jika kompensasi tersebut tidak dapat terlaksana, itu akan menyebabkan penyakit cerebral yang mendadak, yaitu stroke. Kita lanjutkan ke bagian pengobatan. Nah, untuk pengobatan itu sendiri di sini terbagi menjadi 2 pengobatan, yaitu yang pertama pengobatan umum, yaitu yang pertama dengan memberikannya nutrisi, yang kedua menghindari penggunaan infus, yaitu dengan mengoreksi NaCl 0,9% jika hipovolemik, yang ketiga hiperglikemi dilakukan koreksi dengan insulin sliding scale, bila sudah dalam keadaan stabil diberikan insulin, yang keempat neurorehabilitasi dini berupa stimulasi dan fisioterapi gerak anggota badan aktif maupun pasif, yang kelima perawatan kandung kemih dan penggunaan kateter menetap hanya pada keadaan khusus seperti kesadaran yang menurun, demensia, dan afasia global. Dan ada juga pengobatan yang kedua, yaitu pengobatan khusus
dengan yang pertama memberikan terapi spesifik stroke iskemik akut atau terapi trombolisis dan antiplatelet, yang kedua terapi hipertensi pada stroke, yang ketiga terapi dislipidemia pada stroke, yang keempat trombosis vena dalam, dan yang kelima adalah bedah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata yang salah dan menyinggung perasaan teman-teman sekalian. Sekian dan terima kasih.